Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Khairani. Saya dari kelas PGMI 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Inggris yang diampu oleh dosen Mem Riris Nur Khalidah Harambe. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Yang pertama adalah noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, tempat, konsep, atau ide. Noun biasanya berbentuk singular atau tunggal dan plural atau jamak. Fungsi noun. 1. Sebagai subject of verb. Noun biasanya berada di awal kalimat, tepat di depan verb, biasanya didampingi oleh artikel ataupun tidak. Contohnya, Tommy is the best student in our school. Yang kedua yaitu direct or indirect object. Noun biasanya menjadi objek langsung dari subjek atau direct dan tidak langsung atau indirect. Contoh direct object, she did love to get some flowers from you. Contoh indirect object, she gives her brother a cotton candy. 3. Subject or object complement. Subject complement adalah sebutan untuk noun yang diucapkan setelah linking verb. Contohnya, I was a student from that high school 3 years ago. Object complement digunakan untuk noun yang muncul setelah direct object. Contoh, he made his wife a beautiful music box. Berikutnya, noun sebagai object of preposition. Preposition adalah kata yang digunakan untuk menyatakan keterangan tempat dan waktu. Setelah preposition biasanya ada objek sebagai noun. Contoh, the biology exam is being held in the classroom. Yang kelima, modifier of noun. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa mengubah noun lainnya menjadi noun phrase atau compound noun. Berikutnya adalah macam-macam noun. 1. Countable noun, yaitu noun yang bisa dihitung seperti book, man, house, bag, dan lain-lain. Countable noun dibagi menjadi dua, yaitu singular atau tunggal dan plural atau jamak. Contoh singular yaitu I have a book. Contoh plural, I have 2 books. Yang kedua, uncountable noun, yaitu noun yang tidak dapat dihitung seperti garam, gula pasir, nasi, pasir, air, dan lain-lain. Berikutnya ada common noun, noun yang bersifat umum seperti city, shop, market, town, dan lain-lain. Common noun masih bisa dispesifikasikan lagi dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Proper noun, yaitu noun yang digunakan untuk menamai suatu hal yang spesifik dan diawali dengan huruf kapital seperti Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, dan lain sebagainya. Proper noun biasanya diawali dengan artikel the. 5. Abstract noun, yaitu noun yang tidak dapat diindra atau diamati dengan panca indera. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan ide, perasaan, konsep, atau keadaan. Contohnya happiness, sadness, love, music, dan lain-lain. Yang keenam yaitu concrete noun, yaitu noun yang dapat diindra atau diamati dengan panca indera. Contohnya table, book, bicycle, dan lain-lain. Yang ketujuh, collective noun, yaitu noun yang digunakan untuk mendeskripsikan kelompok atau kumpulan, misalnya class, team, dan lainnya. Pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda, seperti orang, hewan, benda, dan hal lain yang bersifat abstrak. Macam-macam pronoun. 1. Personal pronoun, yaitu kata ganti yang menunjuk pada orang baik sebagai subjek maupun objek dari suatu kalimat. Subjek berupa I, you, we, they, she, he, dan it. Sedangkan objek meliputi me, you, us, them, her, him, atau it. Contoh kalimatnya, I asked my mom to go to Sarah's party. Pada kalimat ini, I sebagai subjek. My mom allows me to go. Pada kalimat ini, me sebagai objek. Yang kedua, possessive pronoun, yaitu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Terdapat dua jenis possessive pronoun, yaitu limiting dan absolute. Limiting yaitu seperti my, your, our, their, his, her, its, whose. Dan absolute misalnya
mine, yours, ours, theirs, his, hers. Contoh kalimatnya, my bike has blue color sebagai limiting. That blue bike is mine sebagai absolute. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun seperti myself, yourself, ourselves, herself, himself, itself, themselves. Contoh kalimat, I told myself it was nothing. They booked themselves a room at the resort. 4. Relative pronoun. Biasanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu di dalam kalimat. Relative pronoun berupa that, what, which, who, dan whom. Contoh kalimatnya, can I see the ring that you bought yesterday? Dan she wouldn't tell me what he said. Keempat yaitu demonstrative pronoun. This digunakan untuk satu orang atau benda yang jaraknya dekat. Contoh, can you sign this for me? Yang kedua, this digunakan untuk dua orang atau benda yang jaraknya dekat. Contoh, this book are too heavy for me to carry. 3. That digunakan untuk satu orang atau benda yang jaraknya jauh. Contoh, who is that? Yang keempat, those digunakan untuk dua orang atau benda yang jaraknya jauh. Contoh, how much are those shoes? Berikutnya adalah adverb. Adverb adalah kata yang digunakan untuk menerangkan verb, adjective, atau adverb lainnya. Macam-macam adverb yaitu yang pertama adverb of time, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan kapan suatu peristiwa terjadi. Misalnya yesterday, now, today, tomorrow, then, last night, next year, dan since. Contoh kalimat, I will go to Korea next year. Yang kedua, adverb of frequency, yaitu kata yang menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang, seperti always, usually, often, sometimes, seldom, dan never. Contoh kalimatnya, Muhsin usually goes to campus by Gojek. Yang ketiga, adverb of degree, yaitu kata keterangan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan suatu peristiwa, terletak sebelum kata sifat, kata keterangan ataupun kata kerja. Misalnya, just, almost, to, very, quite, fairly, dan hardly. Contoh kalimatnya, I'm very beautiful. Adverb of manner, yaitu kata keterangan yang menunjukkan bagaimana peristiwa terjadi. Misalnya, fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, fast, dan together. Contoh kalimatnya, he reads the instruction carefully. Yang kelima, adverb of a place, kata keterangan yang menerangkan di mana suatu peristiwa terjadi, seperti here, there, below, above, outside, in, at, dan on. Contoh kalimatnya, I'm studying adverb material on YouTube. Berikutnya adalah adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep. Contoh dari adjektif adalah dark, hot, young, bad, pretty, tiny, selfish, stubborn, bright, dan lain-lain. Adjektif disebut juga dengan kata sifat. Bentuk-bentuk adjektif. Yang pertama, adjektif praise, yaitu kombinasi antara adjektif sebagai head dan modifier atau determinan. Contoh, homemade dark chocolate, yaitu modifier plus adjektif. Many young men, yaitu determiner plus adjektif. Yang kedua, compound adjektif, yaitu gabungan antara adjektif dengan part of speech lain, seperti noun dan verb untuk membentuk kata baru. Contoh, high speed cameras, adjektif plus noun. Penggunaan adjektif dalam bahasa Inggris, yaitu adjective position. Posisi adjektif sebagai atributif berada di depan noun. Pospositif, adjektif berada di belakang noun tanpa linking verb. Predikatif, adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Contoh dari atributif yaitu beautiful girls. Contoh pospositif, someone special. Contoh predikatif adalah they are beautiful. Adjective order, yaitu kata sifat yang memiliki urutan dalam kalimat, seperti opinion, size, shape, color, origin, material, dan purpose. Contoh, I will bring you a beautiful hook flower bouquet. Beautiful sebagai opinion dan hook sebagai size. Jenis-jenis adjektif.
Yang pertama, proper adjective, yaitu kata sifat yang menjelaskan suatu benda dengan suatu nama diri kata benda tertentu atau proper noun. Adjektif ini diawali dengan huruf besar. Contoh, an American pilgrim, the Turkish Empire. Yang kedua, descriptive adjective, yaitu adjektif yang digunakan untuk menerangkan sifat dan keadaan seseorang, hewan, atau benda. Contoh, a beautiful baby. Yang ketiga yaitu quantitative adjective, digunakan untuk menerangkan seberapa banyak dari suatu benda yang dimaksudkan. Kata yang digunakan adalah little, much, no, any, some, enough, whole, sufficient, dan half. Contoh, he ate a little bread. Yang keempat, numeral adjective, yaitu menerangkan sebuah jumlah dalam bentuk numerik atau angka, juga untuk menghitung urutan dalam sebuah kondisi. Contoh, I bought 5 series of books. Dan yang terakhir adalah distributive adjective, yaitu untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat. Kata yang digunakan adalah each, every, either, dan neither. Contoh, he was attacked with a fever every other month. Materi berikutnya adalah simple present tense. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Simple present tense berfungsi untuk menyatakan kegiatan berulang-ulang, menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa diubah, menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara, menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi, menunjukkan kemampuan atau watak seseorang, dan mengutip berita atau informasi. Aturan kata kerja orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal yaitu she, he, dan it. Jika akhiran verbnya o, ch, sa, x, dan z, maka ditambahkan es. Contoh, go menjadi goes, catch menjadi catches, was menjadi washes, fix menjadi fixes. Jika akhiran verbnya berupa huruf konsonan plus y, maka huruf y dihilangkan dan diganti dengan es. Contoh, carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries. Dan jika akhiran verbnya berupa huruf vokal ditambah y, maka tambahkan s. Contoh, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Macam-macam simple present tense. Yang pertama, simple present tense bentuk verbal, yaitu simple present tense yang menggunakan kata kerja. Rumus kalimat positifnya subject plus verb 1 ditambah s atau es tambah is plus object. Rumus kalimat negatifnya subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Do digunakan untuk subjek I, you, they, dan we, sedangkan does digunakan untuk she, he, dan it. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya rumusnya do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimat positif, she plays tennis every day. Kalimat negatif, she doesn't play tennis every day. Dan kalimat positif, does she plays tennis every day? Yang kedua yaitu simple present tense nominal. Simple present tense yang tidak menggunakan kata kerja. Rumus kalimat positifnya subject plus to be, is, am, are plus non-verb. Kalimat negatif rumusnya subject plus to be plus not plus non-verb. Dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya rumusnya to be plus subject plus non-verb. Contoh kalimat positif, I'm headache. Kalimat negatif, I'm not headache. Dan kalimat tanya, am I headache? Time signal of simple present tense. 1. Adverb of time, yaitu diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Contohnya, every day, every year, every month, every week, twice a day, here, atau there. Yang kedua, adverb of frequency, yaitu diletakkan sebelum kata kerja atau sesudah to be. Terdiri dari kata seldom, always, sometimes, as a rule, often, ever, nowadays, frequently, normally, dan generally. Berikutnya adalah simple past tense.
Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jenis-jenis simple past tense yaitu yang pertama, simple past tense verbal atau menggunakan kata kerja. Rumus kalimat positifnya subject plus verb 1 plus complement. Kalimat negatif rumusnya subject plus did not plus present verb atau verb 1. Kalimat interrogatif rumusnya did plus subject plus present verb atau verb 1. Contoh kalimat positifnya my mom went to Jakarta last week. Contoh kalimat negatif my mom did not go to Jakarta last week. Dan kalimat interrogatifnya did my mom go to Jakarta last week? Yang kedua, simple past tense nominal, yaitu bentuk yang digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat, kata benda, dan kata keterangan tempat. To be dalam bentuk past ada dua macam, yaitu was dan were. To be was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it, sedangkan were digunakan untuk subjek you, we, dan they. Rumus kalimat positifnya subjek plus to be plus noun atau adjektif atau adverb. Rumus kalimat negatifnya subjek plus to be plus not plus noun atau adjektif atau adverb. Dan rumus kalimat interrogatifnya to be plus subjek plus noun atau adjektif atau adverb. Contoh kalimat yang menggunakan to be was. Kalimat positif, she was a teacher 5 years ago. Kalimat negatif, she was not a teacher 5 years ago. Dan kalimat interrogatif, was she a teacher 5 years ago? Dan contoh kalimat yang menggunakan to be were. Kalimat positifnya, they were at the theater last month. Kalimat negatif contohnya, they were not at the theater last month. Kalimat interrogatif, were they at the theater last month? Time signal of simple past tense terdiri dari few days ago, often, yesterday, just now, 2 days ago, dan an hour ago. Simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumus simple future tense, kalimat positif rumusnya subject plus will atau shall plus verb 1 plus object, atau bisa juga menggunakan rumus subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, we will take school examination next month. We are going to take school examination next month. Kalimat negatif rumusnya subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus object, atau menggunakan rumus subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, he will not join sport club at school. Dan Peter is not going to buy new house tomorrow. Kalimat interrogatif rumusnya yaitu will atau shall plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, will you come to my party tonight? Dan are you going to my party tonight? Keterangan waktu simple future tense yaitu terdiri dari kata tomorrow, 2 days later, next time, dan by and by. Berikutnya adalah gerund. Gerund adalah kata yang dibentuk dari verb atau kata kerja dengan ditambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai kata benda. Penggunaan gerund yaitu yang pertama sebagai subjek kalimat. Contohnya, flying makes me nervous. Yang kedua, sebagai komplement atau pelengkap kata kerja to be. Contoh, the hardest thing about learning English is understanding gerund. Yang ketiga, gerund setelah preposisi. Gerund harus diletakkan setelah preposisi. Contohnya, can you sneeze without opening your mouth? Yang keempat, gerund setelah frasal verb, yaitu frasal verb terdiri dari kata kerja plus preposisi atau kata keterangan. Contohnya, she always puts off going to the dentist. Yang kelima, gerund dalam kata benda majemuk. Artinya adalah kata benda, bukan kata kerja continuous.
Misalnya swimming pool, berarti kolam untuk berenang, bukan kolam yang sedang berenang. Contoh, they have a swimming pool in their backyard. Yang keenam, gerund setelah beberapa ekspresi. Gerund harus digunakan setelah ekspresi can help, can stand, to be worth, it's not use. Contoh, I can't stand being stuck traffic jams, dan it's not use trying to escape. Macam-macam gerund. Yang pertama, the perfect gerund, yaitu gerund yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi lebih dulu daripada peristiwa yang mengikutinya. Contohnya, he regrets not having taken my advice. Yang kedua, the passive gerund, yaitu digunakan di belakang kata kerja seperti want, need, deserve, dan lain-lain. Contoh, my teaching method needs improving. Berikutnya adalah artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi noun. Kata ini berupa a, an, dan the. Jenis-jenis artikel. 1. Definite article. Menggunakan artikel the dan digunakan untuk hal-hal yang spesifik, meliputi orang, hal, maupun ide, serta digunakan sebelum countable noun ataupun uncountable noun. Contohnya, the place that I just visited is cozy. Yang kedua, indefinite article. Menggunakan artikel a atau an. Indefinite article tidak digunakan pada hal yang spesifik dan hanya digunakan pada singular countable noun. Contohnya, he goes to the swimming pool twice a week. Yang ketiga, zero article. Artinya tidak ada artikel terhadap suatu noun. Noun yang tidak menggunakan artikel yaitu seperti nama bahasa, olahraga, akademik, dan subjek. Contoh kalimat, can you speak Japanese? That children played football. Berikutnya adalah materi tentang conjunction. Conjunction adalah kata yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, dan dua klausa. Macam-macam conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua gramatikal yang sama, yaitu kata, kalimat, klausa, dan frasa. Konjungsi yang digunakan yaitu for, and, but, or, dan so. Contoh kalimatnya, I like swimming and cycling. 2. Subordinating conjunction, yaitu konjungsi yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contoh kalimatnya, I will study hard although it's difficult. I will study hard sebagai induk kalimat, although sebagai conjunction, dan it's difficult sebagai anak kalimat. 3. Correlative conjunction, yaitu kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Contoh kalimatnya, Maryam is as beautiful as her mother. S yang pertama berpasangan dengan Maryam, dan S yang kedua berpasangan dengan her mother. Preposition. Preposition atau kata depan adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Preposition berupa at, in, of, on, under, dan with, serta bisa juga berupa gabungan dari part of speech atau complex preposition seperti along with, because of, by means of, dan next to. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of manner, yaitu hubungan cara antara objek dengan kata lain. Prepositionnya berupa by, in, like, on, with, dan without. Contohnya, we went here by the plane, but we returned by the train. 2. Preposition of time, yaitu preposition yang menunjukkan waktu seperti after, at, before, by, during, in, of, on, over, past, since, till, to, dan until. Contohnya, I'm looking for a place to stay for a view. Preposition of place, yaitu preposition yang menunjukkan tempat, seperti at, it, on, from, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, there is a bowl of strawberries on the table. 4. Preposition of movement, yaitu preposition yang menunjukkan adanya pergerakan. Prepositionnya berbentuk around, away, inside, dan lain-lain. Contohnya, a stray cat keeps coming inside my house.
Yang kelima, preposition of quantity, yaitu preposition yang menunjukkan kuantitas atau ukuran, seperti for dan by. Contoh kalimatnya, we have been dating for 2 years. Yang keenam, prepositional phrase, yaitu kombinasi antara preposition dengan object of preposition. Biasanya berupa adjektiva prepositional phrase atau untuk noun dan adverbal prepositional phrase atau untuk verb, adjective, dan adverb. Contoh kalimatnya, at home. At sebagai preposition dan home sebagai noun. Because of you. Because of sebagai preposition dan you sebagai pronoun. Preposition of purpose, yaitu preposition yang menunjukkan hubungan tujuan antara objek dengan kata lain. Contohnya, do you know how to set a table for dinner? Yang kedelapan, preposition dengan part of speech lain, yaitu menunjukkan hubungan antara noun, adjective, atau verb dengan object of preposition. Contoh kalimatnya, he had a difficulty with performing mental calculations. Preposition dan conjunction, yaitu preposition yang memiliki struktur dan makna yang sama dengan subordinating conjunction, berupa after, before, since, dan until. Contoh, you will receive the payment before the end of this month. Dan materi yang terakhir adalah present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang menggambarkan adanya suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau, namun masih berlanjut hingga sekarang. Ciri-ciri present perfect tense. Yang pertama, menggunakan auxiliary verb has atau have plus past participle. Yang kedua, subjek orang ketiga tunggal menggunakan has. Subjek orang ketiga tunggal yaitu nama orang, he, she, dan it. Sedangkan subjek I, you, we, dan they menggunakan have. Pada kalimat negatif ditambahkan not sebelum subjek atau di belakang has atau have. Sedangkan pada kalimat tanya atau interrogatif, has atau have diletakkan di awal kalimat. Jenis-jenis present perfect tense. Yang pertama, present perfect tense verbal, yaitu present perfect tense menggunakan kata kerja. Rumus kalimat positifnya, subject plus auxiliary verb atau has, have, plus verb 3. Kalimat negatifnya, subject plus has atau have, plus not, plus verb 3. Dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya, has atau have plus subject plus verb 3. Contoh kalimatnya, Mira has already gone to Australia. Kalimat negatif, Mira has not already gone to Australia. Dan kalimat interrogatif, has Mira already gone to Australia? Kedua, present perfect tense nominal, yaitu menggunakan kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Rumus kalimat positifnya, subject plus has atau have been plus adjective atau noun, for atau since. Rumus kalimat negatifnya, subject plus has atau have been plus not plus been plus adjective, noun atau for atau since. Contoh kalimat interrogatifnya, has atau have plus subject plus been plus adjective atau noun, for atau since. Contoh kalimat positif, he still has been finished the homework. Contoh kalimat negatif, he still has not been finished the homework. Dan contoh kalimat interrogatif, has he still been finished the homework? Time signal present perfect tense, yaitu terdiri dari kata just, already, yet, before, still, since, dan for. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.